Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga kita diberi kesehatan dan mungkin saya di sini tidak akan lama, kita sharing aja mengenai salah satu penyakit yang sedang booming sekarang, yaitu virus corona, dan mungkin nanti ada pencegahannya juga. Baik, mungkin langsung aja di sini kita akan bahas mengenai virus coronanya dulu ya. Ya, yang pertama di sini bisa dilihat. Nah, mungkin di sini ada pengertiannya. Di sini disebutkan coronavirus atau virus corona. Ya, di sini merupakan bagian besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Jadi mungkin di sini adik-adik bisa dilihat kalau penyakit virus corona ini sama gejalanya seperti flu batuk, atau kalau yang disebut bahasa kitanya kayak meriang lah, seperti itu, karena memang tidak jauh dari situ, karena penularannya juga memang sama melalui saluran pernapasan. Jadi mungkin untuk penularannya itu bisa melalui droplet yang pertama tuh ya, terus yang keduanya itu bisa melalui bersin atau batuk. Terus juga kan itu semuanya umumnya biasanya kan lewat udara ya. Terus mungkin nanti juga penularannya itu bisa melewati barang-barang yang istilahnya terkena droplet tersebut. Misalkan ada orang batuk, di situ tuh mungkin virusnya itu menyebar. Nah, bisa terjangkit atau mengenai benda-benda umum seperti gagang pintu, mungkin jendela, dan yang lainnya yang umum kita gunakan sehari-hari, seperti itu. Di situ mengenai penularannya. Nah, di sini ada beberapa istilah untuk virus corona. Di sini ada HCOV 229E, HCOV OC43, dan HCOV NL63, terus HCOV HKU1. Di situ tuh ini sama jenisnya, cuman memang efeknya berbeda-beda. Kayak corona ini menjangkitnya itu lewat pernapasan, dan ini mungkin digambarkan sama dengan halnya flu, seperti itu. Nah, di sini juga ada SARS ya. SARS-CoV juga ini tuh memang sama kayak coronavirus. Terus MERS dan MCO atau dikenal juga dengan novel coronavirus yang sekarang ini yang lagi booming. Lanjut. Nah, seperti yang tadi saya katakan juga untuk penyebarannya bisa dilihat. Di sini ada percikan air liur yang mengidap dari batuk dan bersin. Terus juga menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Terus juga selain mengenai lewat udara gitu, mengenai hidung langsung ke pernapasan, di sini juga bisa melewati mata, mulut. Nah, ini juga hidung ya tadi. Terus barang yang terkena percikan air liur. Terus juga lewat tinja atau feses. Mungkin kalau itu jarang terjadi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri bisa sampai 2-14 hari untuk masa inkubasi. Jadi dari mulai keluarnya virus dari tubuh seseorang terus menyebar ke orang lain itu 2-14 hari, baru seseorang yang tertular itu akan timbul gejalanya. Setelah itu bisa ditentukan oleh istilahnya daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi apakah kita terjangkit atau tidaknya bisa ditentukan oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Lanjut. Untuk gejala dan infeksi corona. Ya, yang pertama itu ada hidung beringus, kayak meler gitu ya. Terus juga ada sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Nah, mungkin untuk gejala tersebut bisa kita atasi dengan obat-obatan yang tersedia. Seperti mungkin batuk bisa diobati dengan obat-obat yang sudah tersedia di fasilitas kesehatan. Dan semua yang gejala ada di sini pun bisa diobati ya, terutama batuk pileknya tersebut. Namun untuk bagian pencegahannya mungkin kita hanya bisa mencegah dengan yang pertama germas ya. Di sini mungkin nanti akan ditampilkan. Lanjut aja dulu ya. Nah, mungkin yang tadi lanjutannya itu ada demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Terus batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk.
dan infeksi bisa semakin parah, maaf, yang menyerang kelompok individu tertentu, terutama bayi dan lansia. Nah, mungkin untuk komplikasinya itu bisa menyebabkan ini nih, pneumonia, sindrom pernapasan akut, bisa juga sampai gagal ginjal dan bahkan sampai kematian. Nah, untuk yang sering terjadi di masyarakat luar untuk mengenai kematian itu dikarenakan adanya mungkin penyakit lain seperti kayak diabetes, terus juga tensi darahnya yang naik, mungkin kayak darah tinggi seperti itu, mungkin itu bisa juga dibawa dalam penyakit COVID-19 ini. Mungkin itulah disebabkan adanya kematian selain dari virus corona. Nah, untuk pengobatan, ya di sini mungkin kalau pengobatan secara spesifik obatnya itu memang belum ditemukan, tapi mungkin untuk kayak perawatan supaya memang mengurangi adanya gejala-gejala yang telah disebabkan oleh virus, kita bisa meminimalisir dengan cara nih, ada di sini meminum obat yang dijual bebas seperti yang tadi saya bilang, mungkin tersedia di apotek, rumah sakit, dan puskesmas yang terdekat. Terus juga nih untuk gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan tenggorokan dan batuk. Nah, ini mungkin untuk gejala batuknya ya, gejala batuk dan mungkin flu-nya. Terus juga cukup istirahat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan perbanyak asupan cairan tubuh juga supaya metabolisme tubuh kita normal, istilahnya tidak terganggu ya. Dan juga jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segera hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas terdekat. Lanjut. Nah, di sini bila pasien mengidap infeksi novel corona atau virus corona, bisa dilihat di sini langsung bisa isolasi. Terus juga ini mungkin kalau tindak lanjutnya serial fototorak itu kayak di ronsen ya. Terus juga terapi simptomatik, terapi cairan kayak swab itu tuh kalau terapi cairan. Terus nih, bila gagal napas kita kasih ventilator mekanik, jadi kayak alat bantu napas seperti itu. Dan bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik, karena memang coronavirus itu sejenis virus dan bakteri. Jadi kita di sini bisa ngasih dengan antibiotik supaya gejalanya sedikit menurun seperti itu. Nah, mungkin untuk pencegahan infeksi di sini bisa dilihat di sini sampai saat ini memang belum ada vaksin ya, karena memang tergolong sangat baru virus ini, dan mungkin untuk membuat vaksinnya itu butuh bukan beberapa bulan lagi, mungkin paling sedikit pun bisa sampai 8 bulanan itu tuh untuk membuat vaksin virus corona. Ya, yang kedua di sini bisa dilihat sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Mungkin adik-adik sudah terbiasa ya untuk mencuci tangan dengan sabun. Di sini bisa dilihat selama 20 detik hingga bersih. Dan mungkin di situ ada tahap-tahapnya untuk mencuci tangan ya. Mungkin untuk kakak kelas mungkin sudah mengetahui cara mencuci tangan seperti apa. Dan mungkin nanti juga akan ada sosialisasi selanjutnya mengenai cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Lanjut di sini ada hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Ya, kebiasaan kita setelah aktivitas pasti langsung atau mau makan langsung memegang makanan. Jadi sekarang mungkin sedikit berbeda untuk adanya penyakit virus corona. Jadi diharapkan adik-adik saat makan, saat mau makan, dan saat setelah beraktivitas diperkenankan untuk mencuci tangan sebelum kegiatan selanjutnya. Dan di sini hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Jadi kalau bisa, kalau berdekatan orang sakit dengan orang yang sakit,
sebisa mungkin memakai masker, jangan sampai kita tidak memakainya. Terus juga hindari hewan atau unggas liar. Ya, ini memang kalau emang berdekatan dengan unggas kan itu jangan atau jarang sekali juga ya kalau kita berdekatan dengan unggas liar. Terus juga membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Jadi sebisa mungkin kalau benda setelah kita pakai harus segera dicuci langsung, jangan sampai ditunda atau dinanti-nanti. Terus juga tutup hidung dan mulut ketika bersin. Nah, kita kan kalau memang batuk atau bersin, kita kan sudah diajari ya, ada etikanya. Dan mungkin setidaknya juga kita harus memakai masker supaya pencegahan atau penularannya bisa meminimalisir lah, seperti itu. Dan juga mungkin jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Harusnya memang kita full di situ ya, istirahat supaya penyebarannya juga tidak semakin menyebar luas. Dan nih, kenakan masker seperti yang saya tadi bilang. Juga segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. Jadi mungkin adik-adik di sini juga bisa dilihat untuk jaga keluarga mungkin ya di sini dengan melaksanakan germas. Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Mungkin adik-adik bisa dilihat di sini ada gambarnya ya. Nih, yang pertama makan dengan gizi yang seimbang. Kenapa? Supaya memang metabolisme tubuhnya itu biar berjalan dengan normal, tidak terganggu untuk istilahnya memproduksi daya tahan tubuh. Terus juga rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Ya, memang untuk olahraga ini cukup dengan seminggu itu 3 kali. Jadi jangan terlalu tiap hari juga, dan mungkin jangan terlalu jarang juga, minimal 3 kali dalam seminggu. Dan yang tadi saya juga bilang, cuci tangan pakai sabun. Terus juga jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, terutama merokok di dalam rumah, supaya aliran udara yang ada di dalam rumah tidak terganggu. Terus juga gunakan masker apabila batuk dan tutup dengan lengan atas bagian dalam. Mungkin ini Atika batuk ya. Terus juga minum air minimal 8 gelas sehari ya, atau istilahnya 2 liter lah, 2 liter dalam sehari. Dan memakan makanan yang dimasak sempurna. Jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Seperti kan memang sudah kita terbiasa dengan memakan makanan yang sudah halal istilahnya ya, seperti itu. Lanjut. Nah, bila demam dan sesak, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan mungkin yang terakhir, jangan lupa berdoa. Ya, di sini tips membuat desinfektan. Bila memang di rumah kita itu sering terjadi aktivitas seperti berkerumun. Jadi mungkin di sini bisa dilihat, campurkan 95 mili Baiklin. Baiklin itu kan kayak pemutih pakaian ya. Kalau dicuci tuh pakai Baiklin dengan minimal 90 mili 90 mili air. Jadi untuk menghasilkan 1000 mili larutan desinfektan. Maksudnya di sini perbandingannya cukup 2 botol Baiklin dimasukkan ke dalam 1 liter air. Jadi di sini tidak harus banyak-banyak, cukup dengan 2 tutup botol Baiklinnya saja. Nah, kalau sudah tercampur, bisa disemprotkan pada permukaan atau peralatan yang sering disentuh, minimal 2 kali dalam sehari. Jadi mungkin bila terjadi ada kerumunan di rumah ataupun di lingkungan sekitar, kita bisa menyemprotkan dengan menggunakan desinfektan yang sudah saya paparkan ini. Jadi bisa disemprot dalam 2 kali sehari ke tempat. Ini ke benda mati ya, bukan ke istilahnya ke tubuh. Jadi ini khusus untuk ke benda-benda yang mati saja. Nah, mungkin ini ada daftar rujukan rumah sakit yang khusus untuk virus corona, bisa dilihat. Mungkin untuk yang di Jawa Barat nih, dan di sekitar wilayah 3 Cirebonnya itu ada di
Rumah Sakit Gunung Jati. Dan mungkin yang terdekat ya ini Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Tapi mungkin untuk sekarang juga sudah ada untuk rumah sakitnya itu sudah ada di Kuningan juga ya. Di Kuningan itu di Cirendang dan Rumah Sakit Linggarjati. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin di sini saya memaparkan tentang virus corona dan pengertiannya. Mungkin untuk pemaparan ini dicukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.